Mas, akhirnya kita bisa lagi ya, udah lama banget ya. TV sepeda balik lagi. Udah berapa sama lama ya? gua Yogi. Sama gua Rio. Udah berapa lama kita ya? Kita udah hampir Udah sekian pandemi udah lah ya. sekian pandemi gitu kan. Oke, sebelumnya TV Sepeda ingin mengucapkan semoga teman-teman yang di rumah tuh sehat-sehat selalu ya, mengikuti protokol kesehatan yang ada, jaga kebersihan dan ya banyak lah ya yang mesti diperhatiin ya untuk saat ini. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih semua yang udah subscribe. Gitu. Kalau yang belum jangan lupa subscribe. Kali ini kita ingin membahas sesuatu yang lebih spesifik. Kemarin tuh kita udah bahas beberapa merek road bike. Kemarin juga bahas Kita bike fitting juga, unboxing juga. Nah sekarang kita di sini mau coba ngebahas tentang bagaimana perbedaan antara road bike sama sepeda time trial, TT. Time trial. Cuman kan kalau cuman diceritain aja ini kan bedanya aja kan kurang seru. Lebih seru lagi kalau sama yang udah pernah pakai. Sepeda TT ini sering dipakai di olahraga triathlon ya. Iya. Nah, pada umumnya pakai itu dan yang paling enggak udah jaraknya jauh lah ya. Nah, itu dia. Ya mungkin lebih detailnya nanti kita bahas lagi. Yoi, ya? jadi kita episode kali ini ada bintang tamunya nih. Oke. Siapa dia? Ayo kita masuk. Nah, sekarang kita udah di dalam rumahnya seorang Iron Man yang udah 9 kali kalau nggak salah. Sebenarnya hampir 10, cuman yang 10 waktu itu jangan dikurang-kurangin. Jangan dikurang-kurangin ya. Tambah-tambahin? Boleh. Oke, ini dia. Oke, Mr. Hasbi Lubis. AKA Pak RT-nya. Pak RT-nya Bintara Trojan Runner. Kalau Bintara ujung lagi Jawa. Walaupun sepeda yang kali ini kita bahas buat jarak jauh ya. Iya. Jadi sepeda nyebutnya tuh TT ya. Time trial. Jadi tuh kalau di balapan ini setahu kita ya. Jadi kalau balapan pro di luar tuh sepeda time trial ini ya udah berjarak kurang lebih setahu gua tuh 15 kiloan. Jadi ya udah tuh. Jadi mereka beradu satu-satu beradu waktu tuh. Iya, itu. Jadi itu yang buat pro tim ya, pro tim. Nah, tapi kita juga tahu sepeda TT ini juga dipakai di triathlon. Apalagi tapi sebetulnya gimana ya? Triathlon ini pun juga banyak jaraknya ya, banyak jaraknya ya, dari jarak sprint, Olimpik hingga Ironman. Nah, makanya kalau mau tahu triathlonnya berapa, terus habis itu Ironman berapa ya kita coba sharing dulu nih sama Pak RT. Iya. Oh, Pak RT ya. Jadi kenapa Pak RT ini menggunakan sepeda TT dan apa sih perbedaannya gitu kan. Tapi sebelumnya TV Sepeda pengen tahu nih, teman-teman di TV Sepeda juga pengen tahu Pak RT ini atlet kah atau apa sih? Gitu. Iya. Backgroundnya sedikit nih. Backgroundnya sedikit aja. Boleh kita diceritain nih. Ya mungkin kan kalau orang di triathlon udah tahu lah ya. Oh udah tahu Cuma dong. masalahnya kan kalau orang sepedaan belum tentu tahu nih gitu kan. Gimana ceritanya Pak? saya juga sebenarnya bekas mantan ya, jadi belum pernah tapi udah selesai gitu. Oke. Jadi penghobi lah sebetulnya, jadi penghobi triathlon. Penghobi triathlon, kan triathlon tuh ada berenang, sepeda, lari tuh. Apakah langsung penghobi langsung tiga-tiganya atau ada salah satu disiplin? Awalnya gimana? Awalnya dari lari. Oh, lari dulu. Kemudian nyobain sepeda tuh, wah oke banget ya sepeda. Waktu itu di Bintaro baru mulai yang Bintaro Loop, teman-teman di Bintaro Loop mulai ngelup di Bintaro, wah oke juga nih. Itu langsung dulu sepedanya pakai apa tuh Pak? Pas pertama? Road bike. Road bike. Iya. Road bike tipe Cervelo S2. S2. Cervelo S2. Tahun berapa itu ya? 2013, tapi saya baru mulai di 2014. Oke, iya. Nah, jadi yang tadi tuh yang masalah triathlon dulu nih. Memang kan triathlon ada
distance-nya. Ya. Ada yang short sama Olympic, kemudian ada yang middle. Middle itu dari half Ironman sampai yang long. Oke. Nah beda-beda. Kalau di sprint sama Olympic, ini dari saya penghobi ya, bukan dari saya bukan atlet, jadi juga bukan nggak ngerti banget mengenai. Tapi performanya atlet. Latihannya Jaga kondisinya harus atlet. Kalau ini nggak bisa nih. kita garis bawahi. Oke, lanjut. Jadi di sprint sama Olympic itu mengikuti peraturan ITU kalau nggak salah. Oke. Nah di ITU itu peraturannya boleh drafting. Oh, jadi boleh di belakang ya? Boleh di belakang. Kayak jadi kebanyakan Peloton ya, peloton gitu ya. Oh ya, peloton. Jadi Oke. kita untuk ngelawan angin tuh di belakang tuh lebih Bareng-bareng enak ya. betul Oke. bareng-bareng. Nah. Walaupun individu ya Oke. di sprint sama Olympic. Perhitungan waktunya. Iya, Perhitungan waktunya individu. Oke. Nah, karena dia jaraknya short, kemudian boleh drafting, peraturannya nggak boleh pakai titik. Jadi untuk peraturan keselamatan harus road bike. Harus road bike. Oh gitu. Jadi benar-benar harus sigap. Ya, yang Nggak posisi boleh. ini ya. Nggak boleh di luar. benar nggak Kalau boleh. bisa nubruk. Bisa nubruk. Karena kalau dilihat tuh dari road bike tuh sepeda TT apa enggak tuh paling enggak tuh udah beda tuh dari handlebar kan, Ya, gitu kan. Kalau udah TT tuh kita pakai begini karena kita buat nunduk kan, gitu. Sedangkan kalau road bike kan ya ininya handlebarnya seperti sepeda balap. Iya, iya. Nah begitu masuk middle di long itu Middle itu peraturannya berarti mulai jarak half. sepedanya berapa kilo? 90 kilo? 90 kilo. 90 kilo. Oke. 90. Nah kalau pas lagi triathlon pertama itu sepedanya berapa kilo Pak? Kalau yang Paling pendek. kalau sprint itu sepeda 20 kilo kalau nggak salah. 20 kilo. Itu yang boleh drafting. Yang boleh drafting oke. 20 kilo, yang sprint sama Olympic boleh drafting, sprint 20 kilo, Olympic. larinya 5, kemudian Olympic sepeda 40, larinya 10. 10. Oke. Nah, Mulai begitu masuk ke middle. kan lebih ini nih, lebih concern ke endurance. Kemudian udah pertandingannya makan waktu lama. Ya. Jadi jarak antar partisipan biasanya udah ngendor tuh. Iya. Jadi dari sisi safety udah nggak begitu concern lagi masalah yang drafting tadi. Malah sekarang udah bener-bener yang dari middle ke long Peraturannya aturannya kalau Ironman ya nggak boleh nggak boleh drafting. Jadi diatur supaya bener-bener minimal jaraknya dari individu. Minimal jaraknya itu sekitar kalau nggak salah peraturan terbaru 20 atau 25 meter dari roda depan yang depan ke roda depan yang belakang, atau dalam 12 detik itu kalau kita mau overtake 12 detik harus selesai. Kalau yang belum tahu Ironman itu olahraga 3 sebenarnya: berenang, sepeda, sama lari. Itu ada 2 jarak ya. menyebut itu sebetulnya jarak di triathlon ya. Jarak tidak. Nah, jadi triathlon tuh punya jarak namanya Ironman, yaitu jarak apa? Full Berenang. distance. Full distance sama half distance. Half distance. Nah, half distance itu kan berenangnya 1,5 kilometer. 1,9. Half 1,9. 1,9 tuh berenang di laut, kemudian sepedahan 90 kilo dan lari 21 kilo Pak. Itu baru setengah. Nah, kalau full Manusia ini itu dikali 2. kali 2 saudara-saudara. Berapa larinya? Berenangnya dulu? Berenangnya berarti 3,8. 3,8 berenang di laut ya. Laut. Habis itu Sepedanya tuh kita apa istiqomah 180 kilo sepeda gitu. 180. 180. Itu belum selesai. Larinya itu yang bikin pusing pala. 42. Nah, Bapak ini udah finisher multiple berapa kali berarti? Sebenarnya itu udah 9 ya finish gitu. Tapi dia udah ikutin itu 10 ya. Cuman yang terakhir tuh ada insiden lah, gitu. Itu ada isu juga, ntar kalau ada waktu kita omongin. Oh iya, bisa. No. Jadi intinya dia udah 9 kali finisher full Ironman. Nah, jadi kita pengen tahu tuh peruntukan sepeda berarti yang memakan waktu paling
lama ya. Iya. Di olahraga tersebut makan waktu paling lama, makan jarak juga paling lama. Betul. Nah, itu tuh di sepeda TT itu gimana tuh apa tempat minumnya, apakah ada kompartemen buat makanan atau gimana gitu kan? Ya nanti kita bisa lihat. Itu yang pengen kita tahu nih Kita tahu dari nih. Ustaz Hasbi nih. Oke. Sip. Jadi sekarang nih paling berarti kan awalnya Pak Hasbi kan makainya tuh road bike. Terbaik. Road bike buat triathlon dulu kali ya. Bisa kan awalannya ya. Jadi perbedaannya apa tuh road bike dengan si TT TT itu? Nah, berarti waktu pada saat mengambil full Ironman itu sempat pakai road bike biasa. Sempet, karena sempet. waktu itu belum pakai TT, belum beli TT. belum ganti sepeda TT time trial. Baru setelah berapa kali itu Pak? 3 kali full Ironman 3 kali full Ironman pakai sepeda road bike biasa, kemudian setelah itu baru pakai sepeda TT time trial. Iya. Tapi regulasinya emang nggak harus pakai sepeda TT Nggak ya? harus pakai Kalau sepeda buat TT. pakai Sally juga nggak apa-apa 190. Asal Asal kuat, iya. siap. Jadi sebenarnya regulasinya boleh pakai road bike dan boleh pakai TT asal jangan pakai motor itu aja. Motor aja. Dan nggak boleh drafting. Nggak boleh drafting. Drafting. Kalau di middle sama long udah nggak boleh drafting. Iya. Jadi kan kalau nggak boleh drafting ya memang lama dan kita ada dua tuh yang menurut saya ya. Pertama kita harus hemat tenaga karena memang jaraknya lama Iya. tadi. Kedua kita harus siap-siap untuk lari. Iya. Jadi disitulah saya rasa orang yang atlet-atlet dulu mulai mikir tuh lebih bagus kalau jarak waktu yang panjang di sepeda ini saya hemat tenaga saya dan saya engage otot yang mungkin berbeda dari cycling yang biasa. Jadi Oke. ototnya harus menggunakan yang berbeda sama otot lari sama otot sepeda. Betul. Jadi pemikirannya pada waktu itu mungkin ya atlet-atlet yang memilih TT karena memang ada sedikit perbedaan Geometri kan? geometri Oke. dari sepeda road bike dan TT. Oh gitu. Singkatnya kalau di road bike kita lebih banyak pakai quads dan badan lebih tegak. Kalau untuk Quotes itu yang iya benar. Ini ya guys. Kalau selanjutnya, nah kalau di short dan ya sprint dan Olimpik itu kan memang benar-benar wah speed, jadi nggak ada masalah tuh. oke. Tapi kalau udah mulai long, walaupun kita kenceng, mulai kita coba pakai semua otot yang kita bisa punya tuh, tersedia. Nah kalau pakai TT, posisi kita juga lebih aero, Geometrinya berbeda. lebih aero berarti menghemat energi. Wattnya lebih ini karena dari geometri sepeda baik TT maupun road bike yang paling memberi tahanan paling besar badan manusia kan, bukan sepedanya. Jadi kalau badan manusia lebih aero, hambatan udaranya lebih kecil dan menghemat tenaga. Iya. Tapi Untuk long. impactnya sendiri energi yang dikeluarkan sama dengan pakai sepeda road bike sama sepeda TT itu di speed pengaruh banget ya. Hampir sama kayak peloton. Kalau Kalau di peloton kan kita ada banyak tuh yang bisa melindungi dari wind, Ganti-gantian tuh. ganti-gantian. Istirahat dulu ke belakang dulu. Iya, betul. Oke. Nah kalau pakai sepeda TT geometrinya memang kayak bullet, inilah apa? Peluru. Oke. Iya. Panah. Nah di situ kita memakai lebih banyak otot yang lebih gede, glutes, kemudian hamstring bagian Ya, sini. ya. Karena posisi TT kan lebih condong Lebih ke aero, depan, lebih condong ke depan. aero. Nanti kita lihat ya posisinya Iya. PRT gimana tuh. Oke. Jadi lebih otot yang dipakai berbeda sedikit Berbeda. untuk nanti yang lari. Lari kan kita pakai banyak Iya, juga iya. quads juga. Jadi suatu sepeda yang agak lama kita pakai glutes, kita pakai hamstring bagian atas, udah agak reserve sedikit untuk lari nanti. Masih 42 kilo lagi loh. Iya, itu larinya. Nah itu makanya sepeda TT ini kita lihat kayak banyak teknologinya sih jatuh Iya. soalnya
kalau ngomongin rekor kan, rekor berlari maraton, ya dalam Ironman kan mungkin nggak beda, apa ya, rekor-rekornya mungkin nggak terlalu beda tipis kali ya waktu-waktunya. Nah, sepedanya itu yang dari teknologi si sepeda TT itu makin lama atlet-atlet tersebut makin lebih singkat waktunya gitu kan. Dari Pak RT pun merasa itu nggak? Dari dulu pakai RB di Ironman yang kesekian kali, habis itu pakai TT, jadi lebih singkat nggak tuh Pak RT waktunya?